warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekawami dari kelas 11 Bahasa. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Check it out. Oke, jadi di sini seperti yang telah saya jelaskan, saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa sih persatuan dan kesatuan bangsa itu? Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Begitu juga dengan negara Republik Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan di negara kita. Apa saja sih faktor pendorong kesatuan dan persatuan bangsa? Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntuk bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Intinya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Faktor pendorong semuanya itu bisa timbul dari 1. Rasa nasionalisme. 2. Kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama mengikuti kegiatan sosial. Yang ketiga ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kelima rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dan yang terakhir rasa toleransi yang tinggi. Selanjutnya, kita membahas faktor penghambat. Apa aja sih faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat, memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua ada geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga adanya munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat,
ada melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui unsur media cetak seperti majalah dan tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas yang lengkap. Dan yang terakhir ada pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.